Dia CEO paling dingin yang tak pernah tersentuh cinta. Semua wanita yang mencoba mendekat selalu ditolak tanpa ampun. Hingga sebuah kontrak pernikahan mempertemukannya dengan seorang gadis miskin yang tak pernah ia bayangkan akan mengubah segalanya. Satu malam, satu kejadian tak terduga mampu menghancurkan tembok es dalam hatinya. Tak ada yang bisa menjinakkan CEO dingin, tapi istri kontraknya berhasil memikatnya hanya dengan satu malam. Arkana Pratama. Nama itu membuat semua orang di dunia bisnis gemetar. Dia adalah CEO muda, tampan, kaya raya. Namun terkenal dingin dan tak pernah memberi hati pada siapapun. Karyawannya menyebutnya manusia es. Karena tatapan matanya tajam, ucapannya dingin, dan tak ada satupun wanita yang bertahan lebih dari sebulan di sisinya. Bagi Arkana, cinta hanyalah ilusi. Hidupnya hanya berputar pada angka, kontrak, dan kekuasaan. Namun, desakan keluarganya membuatnya harus mencari seorang istri kontrak demi menjaga citra perusahaan. Baginya, itu hanya formalitas. Tidak ada hati, tidak ada cinta. Hanya hitam di atas putih. Salsabila Anindya, mahasiswi sederhana yang hidup pas-pasan, tiba-tiba ditawari pekerjaan aneh. Menjadi istri kontrak seorang CEO selama 1 tahun. Bayarannya fantastis. Cukup untuk membayar utang orang tuanya. Bahkan sisanya bisa menjamin hidupnya. Awalnya Salsabila ragu. Siapa yang tega menikah tanpa cinta? Tapi keadaan memaksanya. Ia menandatangani kontrak dan resmi menjadi Nyonya Arkana, meski hanya di atas kertas. Arkana bersikap dingin padanya. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan hangat. Ingat, kita hanya suami istri di depan publik. Jangan pernah mengira aku akan menyukaimu. Ucapnya tegas di malam pertama pernikahan mereka. Namun takdir berkehendak lain. Suatu malam, setelah sebuah acara bisnis, Arkana mabuk untuk pertama kalinya. Salsabila yang mengurusnya malam itu. Ia menolong, merawat, hingga akhirnya Arkana dengan sisi rapuh yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, mencium bibir istrinya sendiri. Malam itu seharusnya hanya kesalahan, tapi justru menjadi titik balik. Satu malam bersama Salsabila berhasil meruntuhkan dinding es yang selama ini melindungi hati Arkana. Esoknya, Arkana bingung. Kenapa senyum Salsabila tiba-tiba membekas di benaknya? Kenapa aroma tubuhnya masih melekat di ingatannya? Kenapa hanya dengan satu pelukan, ia merasa tenang? Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Arkana yang biasanya tak peduli, kini diam-diam memperhatikan. Ia mulai cemburu ketika pria lain mendekati Salsabila. Ia mulai mencari-cari alasan untuk makan bersama, pulang lebih cepat, bahkan tanpa sadar melindungi istrinya dari gosip orang kantor. "Kenapa kau masih di sini? Pulang, aku akan antar," katanya dingin, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kepedulian. Salsabila pun heran. CEO yang katanya tak bisa dijinakan, kini justru menunjukkan sisi yang tak pernah diduga siapapun. Kontrak mereka ya hanya berlaku 1 tahun. Setelah itu, mereka harus berpisah. Tapi, bagaimana mungkin berpisah kalau hati sudah saling terpaut? Arkana yang dulu tak percaya cinta, kini hanya takut pada satu hal, kehilangan istrinya. Sementara Salsabila, gadis biasa yang awalnya hanya menganggap ini pekerjaan, kini menyadari hatinya benar-benar jatuh pada pria dingin yang diam-diam hangat di dalam. Malam itu, Arkana memandangnya dalam-dalam. "Kontrak bisa habis kok, Sal. Tapi, aku tidak akan melepaskanmu. Karena satu malam bersamamu sudah cukup membuatku tahu, kau adalah rumahku." Kebahagiaan Salsabila mulai terasa nyata. Arkana yang dulu dingin, kini sering mengajaknya bicara, bahkan kadang bersikap manis tanpa sadar. Namun, dunia mereka tidak semulus itu. Suatu sore, seorang wanita elegan muncul di kantor Arkana. Dialah Aurelia, mantan tunangan Arkana. Hubungan mereka hancur karena Aurelia lebih memilih pria kaya lain saat itu. Tetapi, kini ia kembali setelah mendengar Arkana sudah menikah.
Arkana, jangan bilang kau serius dengan gadis miskin itu. Dia tidak pantas untukmu, ucap Aurelia merendahkan. Arkana yang biasanya cuek, justru menatapnya dingin. Mulutmu yang tidak pantas, dan jangan pernah menghina istriku lagi. Kalimat itu membuat Aurelia terbukul, sementara Salsabila nyaris tak percaya Arkana membelanya dengan keras. Tak lama setelah itu, media mulai mencium kejanggalan. Berita pernikahan Arkana dan Salsabila dipenuhi spekulasi. Pernikahan kontrak demi citra perusahaan? Salsabila panik. Jika publik tahu kebenarannya, dia bisa hancur. Tapi Arkana berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya di depan wartawan. Dia bukan istri kontrak. Dia istriku. Titik. Salsabila terkejut. Arkana jelas sudah menyimpang dari kesepakatan awal kontrak. Saat ditanya di rumah, pria itu hanya menjawab dengan tatapan dalam. Kontrak itu tidak penting lagi, Sal. Kau sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak akan biarkan siapapun merendahkanmu. Hati Salsabila bergetar hebat. Namun, meski Arkana mulai jujur pada perasaan sendiri, Salsabila masih dihantui kenyataan. Kontrak mereka akan habis dalam hitungan bulan. Ia takut jika semua manisnya hanya sementara. Malam itu, Salsabila menangis diam-diam. Arkana yang melihatnya hanya bisa meraih tangan istrinya. Kalau kau pergi setelah kontrak habis, apa aku masih bisa hidup dengan tenang? Gumam Arkana lirih, nyaris tak terdengar. Itu pertama kalinya sang CEO dingin mengakui rasa takutnya. Belum reda masalah, muncul pengkhianatan baru. Salah satu direktur perusahaan, Herman, ingin menjatuhkan Arkana dengan membongkar fakta kontrak palsu pernikahan mereka. Kalau publik tahu, sahammu anjlok. Kau bisa kehilangan kursi CEO. Ancam Herman. Arkana marah besar. Tapi yang lebih ia takutkan bukan kehilangan jabatan, melainkan melihat Salsabila dipermalukan. Kalau aku harus kehilangan semuanya demi melindunginya, biarlah. Aku tak akan lepaskan dia, tegas Arkana. Di tengah tekanan, Arkana akhirnya membawa Salsabila ke villa pribadinya. Malam itu ia bicara dengan tulus tanpa topeng CEO. Sal, aku tahu awalnya semua ini hanya kontrak, tapi setelah malam itu aku tidak bisa lagi menganggapmu sekadar perjanjian. Kau sudah menempati hatiku dan aku tidak mau kehilanganmu. Air mata Salsabila jatuh. Ia pun akhirnya mengaku, aku juga mencintaimu Arkana, bahkan sejak malam itu aku sudah kalah oleh perasaanku sendiri. Malam itu bukan lagi sekedar kesalahan, malam itu menjadi pengikat cinta yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian kontrak resmi berakhir. Semua orang menunggu. Apakah Arkana akan menceraikan Salsabila sesuai perjanjian atau tetap bersamanya? Di hadapan keluarga besar, media dan para petinggi perusahaan, Arkana menggenggam tangan Salsabila erat-erat. Hari ini aku tidak ingin mengumumkan perpisahan. Aku ingin mengumumkan pernikahan yang sebenarnya. Aku menikah bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Salsabila terkejut, tapi bahagia. Ia resmi menikah kembali dengan Arkana. Kali ini tanpa kontrak, tanpa paksaan, hanya hati. Arkana Pratama, CEO dingin yang dulu dijuluki manusia es, akhirnya berubah. Tidak ada wanita manapun yang mampu menjinakkannya, kecuali satu, istri kontraknya sendiri. Satu malam telah membuka pintu hatinya. Dan sejak itu, ia tahu. Cinta sejati tidak pernah bisa diatur oleh kontrak. Dan untuk Arkana, cintanya pada Salsabila adalah selamanya. Tamat.